Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tema yang akan kita renungkan bersama adalah dua gairah, mana kau pilih. Nah, mari sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pimpinanmu bahwa malam hari ini kami boleh hadir bersama untuk mengikuti rangkaian doa 10 malam di dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Kiranya pada malam hari ini Engkau mau mempersiapkan kami melalui firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh bersiap dan bersukacita ketika Roh Kudus Tuhan boleh menjamah kami. Pakailah hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kuduskan dia sehingga ia pun boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua dan kami mendapat berkat. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema malam hari ini ialah dua gairah, mana kau pilih. Nah, bacaannya terambil dari surat Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, menarik, ayat ini diambil untuk boleh mengingatkan kita, sekali lagi, mengingatkan kita bahwa ada sesuatu nih, ada sesuatu yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan dengan benar. Kenapa? Karena bagian dari Kolose 3 ayat 5 ini, judul perikopnya menceritakan tentang manusia baru. Ya, manusia baru. Dan saya katakan menarik lagi karena mungkin akan membingungkan kita. Kenapa? Kalau kita melihat sedikit ke atas, mulai dari pasal yang ketiga, jadi tadi kita membaca pasal yang kelima ya, mulai dari yang 5. Nah, mulai dari pasal yang ketiga ayat yang pertama, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan di situ. Pasal 3 ayat yang pertama sampai ke-4 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, itu bagian sebelum kita memilih ayat yang kelima. Sekali lagi, tadi saya katakan akan membingungkan karena tadi yang kita baca di sana dinyatakan di dalam ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya bahwa di dalam ayat 3 tadi, bahwa apa yang ada di dalam diri kita yang lama, karena sudah hidup bersama dengan Kristus, maka seluruh keinginan kita itu mestinya sudah mati. Nah, mari kita pikirkan, apa sih arti gairah? Gairah itu berarti sebuah keinginan yang menggebu-gebu. Jadi bukan cuma asal keinginan,
tapi keinginan yang menggebu-gebu agar supaya bisa terlaksana, tercapai. Gairah itu justru membuat kita bersemangat agar supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam diri manusia hidup ada dua gairah, ada dua keinginan, yaitu keinginan, kalau Galatia mengatakannya, keinginan duniawi, keinginan kedagingan, dan keinginan roh. Mari kita balik lagi apa yang dicatat di dalam kitab Kolose. Seharusnya keinginan kita sudah mati karena kita ada di dalam Kristus. Kita mendapatkan kebenaran di dalam Kristus. Tapi perhatikan ini. Ternyata kehidupan kita yang dikatakan kematian itu tidak secara otomatis bahwa semuanya sudah diperbaharui. Oh, tidak. Di dalamnya manusia atau kita harus berperan serta. Ketika kita sudah dilahirkan kembali, ketika kita sudah menjadi manusia baru, enggak langsung kita menjadi orang yang suci, yang baik. Tapi di situ ada proses yang kita sebagai manusia harus berperan serta. Kita melakukan bagian kita. Kalau kita melakukan bagian kita, maka hasilnya dapat kita rasakan. Nah, kita berperan dalam hal apa? Peran kita sebagai manusia baru, manusia yang sudah dalam Kristus adalah menolak setiap dorongan yang timbul dari manapun, entah itu dari luar ataupun dari dalam diri, yang terus mendesak kita sehingga kita nanti jatuh kembali. Nah, inilah yang dikatakan ada dua gairah, ada dua keinginan. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak tantangan dari luar dan juga dari dalam tentunya yang mau menghambat pertumbuhan kita. Perjuangan kita akan menjadi berat. Oleh karena itu di dalam ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Gairah, keinginan yang duniawi itu matikan, singkirkan, hancurkan. Seperti apa sih dikatakan dalam bacaan kita? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kegairahan yang seperti itulah yang seringkali menjerumuskan kita kembali. Tapi apa yang Allah inginkan adalah kegairahan di dalam kerinduan kita agar supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Inilah merupakan sebuah keinginan roh, gairah roh. Untuk itu kita menapaki 10 hari ini untuk bisa memahami dan mengerti betapa rindunya kita agar supaya Roh Kudus boleh menjamah kita, menolong kita agar supaya sungguh-sungguh kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita maunya melakukan sesuatu, tapi selalu ada saja yang membuat kita melakukan yang bertentangan dengan itu. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus menyadari hal ini. Oleh karena itu dia mengingatkan sekali lagi
jemaat di Kolose. Membuang jauh-jauh gairah-gairah duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita merindukan gairah atau keinginan roh. Dan kita sudah memiliki itu karena kita menjadi manusia baru. Kita hidup di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan menggunakan kesempatan untuk membuka diri kita agar supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Beberapa malam ke depan saling mendoakan, saling menggumuli bersama, memiliki kerinduan agar Roh Kudus yang ada di dalam diri kita sebagai manusia baru berkarya dan kita mendapatkan berkat dari gairah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana yang kau pilih dari dua gairah? Gairah duniawi atau gairah roh? Mari kita mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.